Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi Ahad yang sangat baik ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti tafsir Al-Quran yang dibawakan langsung oleh Ustaz Muhammad Arif Marzuki, salah seorang ulama kita di Sulawesi Selatan. Kita berdoa mudah-mudahan Ustaz Arif bisa terus memberikan nasihat-nasihat tafsir untuk kita dan bisa menjadi pegangan bagi kehidupan kita sehari-hari. Baiklah para jemaah sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan berdiskusi terkait dengan pengalaman sekaligus masukan-masukan dari salah seorang ustadz kita, Ustadz Abu Fitran. Kalau dengan nama Abu, biasanya nama itu diambil dari nama anak laki-laki ya, anak laki-laki. Jadi Fitran itu nama anak beliau. Saya akan bacakan biodata singkat beliau dulu, kemudian saya silakan beliau berbicara, dan setelah itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi setelah sesi tanya jawab baru kita akhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Nama lengkap beliau adalah Rian Komananta. Agak sulit juga ditulis, Rian Komananta. Pada tanggal 23 Desember nanti, sekitar 10 hari yang akan datang, insya Allah beliau berumur 49 tahun. 23 Desember ya, misalnya 49 tahun, masih muda. Lahir di Jakarta. Orang tuanya, ibunya adalah keturunan Yahudi dari Jerman. Jadi keturunan bule dari Jerman ibunya. Jadi bapak kakeknya itu dari Jerman, bukan merantau, mungkin meninggalkan Jerman untuk tinggal di Indonesia. Kemudian lahir ibunya. Bapaknya adalah seorang kejawen. Kejawen itu salah satu jenis keagamaan yang ada di Jawa. Kemudian waktu beliau masih SD, Ustadz Abu Fitran ini pernah mendengarkan azan di televisi. Jadi gara-gara dengar azan itu beliau akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Jadi seperti yang diucapkan oleh Ustaz tadi, gara-gara azan saja masuk Islam. Nah, pengalaman beliau pernah berkuliah di Yogyakarta, kuliah arsitektur, kemudian kuliah perbankan, dan bekerja di lingkungan Bank Indonesia. Setelah dari Jogja, beliau kemudian merantau ke Melbourne, ke Australia. Di Australia, Ustadz Abu Fitran sekolah pilot. Nah, seperti yang tadi disampaikan Ustadz terakhir, sekolah pilot kurang lebih 1 tahun. Setelah pilot 1 tahun itu, beliau langsung menjadi pilot di maskapai internasional. Jadi maskapai internasional Australia itu biasanya terbangnya dari Sydney. Dari Sydney beliau bawa pesawat itu ke Hongkong, dari Hongkong ke Amerika Latin. Itu umurnya waktu itu masih 22 tahun. 22 tahun, muda. Sudah kasih bawa pesawat dari Sydney ke Amerika. Dan bukan cuma sampai ke Amerika, begitu juga di Eropa. Ya, dari Sydney ke Eropa. Umurnya masih 22 tahun. Sangat muda. Kurang lebih 2 tahun beliau menjadi pilot di sana. Kemudian ternyata jadi pilot itu tidak menyenangkan juga, karena ternyata beliau mendapati ada penjualan minuman keras di pesawat. Akhirnya beliau berpikir lebih baik saya meninggalkan ini. Jadi karena beliau tidak suka dengan penjualan miras, minuman keras di pesawat, akhirnya beliau mengundurkan diri dari pilot itu. Jadi 2 tahun jadi pilot, beliau kembali ke Indonesia.
Kemudian beliau juga menjadi auditor di hotel dan aktif di berbagai bisnis. Para jemaah sekalian, sampai hari ini Ustaz Abu Fitra mengamalkan ada banyak amalan, dan salah satu amalan yang beliau jaga adalah sholat berjamaah. Menurut cerita beliau kepada saya, gara-gara sholat jamaah itu beliau mendapatkan banyak sekali kemudahan. Bisa umroh, bisa haji. Kemudian sampai hari ini beliau punya 23 mobil. 23. Jadi 23 mobilnya. Kalau dijejer itu depan masjid Jami, mungkin bisa keliling. Bisa keliling. 23 mobil itu punya sendiri, bukan punya orang. 23 mobil itu rental. Orang-orang yang memakai mobilnya itu rental, itu biasanya sebelum berangkat diajarkan doa dulu. Jadi kalau kita mobil rental kan biasanya udah pakai doa. Ini yang naik mobil diajarkan berdoa. Sopirnya yang memandu. Doa sebelum naik kendaraan. Itu uniknya. Dan beliau juga punya 6 properti, 4 buku, dan aktif berdakwah di berbagai tempat. Yang saat ini beliau aktifnya di Institut Kemandirian di Dompet Wakaf. Jadi sebagai seorang mualaf dan sebagai orang yang terkenal, berusaha beliau menyebarkan dakwah lewat bisnis dan seterusnya. Pada pagi hari ini kita akan diskusi sedikit buku beliau yang berjudul Tuhan Tunggu Sebentar Lagi. Sayangnya buku ini kita belum dapatkan pada hari ini. Insya Allah saya kira ke depan mungkin buku ini bisa diadakan, menceritakan tentang bagaimana masyarakat modern menemukan Tuhan. Padahal kita sangat perlu dengan hidayah dan bantuan dari Tuhan. Baiklah para jemaah sekalian, kita langsung memberikan waktu kepada Ustaz Abu Fitra. Kepada Ustaz Abu Fitra dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, laisa ghina an kathratil ard walakinna ghina minan nafs. Rawahu Bukhari sita wa sita. Abu Sa'id radhiyallahu anhu, para Rasulullah sallallahu mamai yasrahni yuklihi Allah. Rawahu Bukhari wahid sita arba'ah tis'ah. Allah. Selamat datang orang kaya. Ada di sini yang merasa orang kaya. Kalau merasa orang kaya, apa ukuran orang kaya itu? Apakah punya mobil? Bagaimana bila bapak-bapak besok pagi mau tidur di rumah ada mobil baru? Ibu-ibu besok pagi mau tidur di rumah ada mobil baru? Baik, bismillah. Insya Allah saya mau bagi-bagi mobil pagi ini. Siapa yang ingin punya mobil angkat tangan? Wah, ini berarti yang belum punya mobil ini. Baik, saya beri kesempatan. Di mana saya berdahulu selalu saya tawarkan bagi yang hari ini baru bisa menghafal juz amal, saya beri kesempatan menghafal 30 juz Al-Quran. Mobil saya ke 23 boleh pulang. Tidak bayar 1 rupiah pun. Saya ingin membuktikan bahwa barang siapa bertakwa, Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau bertakwa atau hanya mau mobilnya? Gampang, kalau mau punya mobilnya kasih saya 100 juta, saya berikan mobil. Tapi tidak perlu kasih saya 100 juta, cukup. Tinggal yang belum tahu apa itu membaca Al-Quran. Hafalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan bila kita tidak menghafalkan? Saya tadi berkenalan dengan
Kenapa kalian tidak? Kenapa anda tidak? Nah, sekarang bagaimana mungkin kalau kita mau bertakwa tidak ada rezeki yang datang tanpa disangka-sangka? Itu janji Allah. Nah, sebagai bukti, hari ini alhamdulillah bismillah dengan izin Allah, berkat bedah buku yang saya lakukan di Kediri dengan mempersatukan sholat jamaah, pagi tadi subuh ini alhamdulillah 1.500 orang subuh berjamaah di Kediri di Kampung Pare. Itu atas prakarsa dari para alumni peserta desain grafis di sana. Jadi mereka berkenalan masih muda-muda, mereka sulit sekali untuk bisa sholat, masih berat untuk sholat. Kalau saya nasihati mungkin mereka marah, jadi lebih baik saya berikan kesempatan menyelenggarakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah mereka ikut sholat subuh berjamaah. Jadi ada triknya, ada strateginya supaya kita berdakwah tanpa harus memaksa orang. Nah, bagaimana bila suatu saat bisa diadakan di Darul Istiqomah? Masya Allah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk hadir di Darul Istiqomah, yang membuat saya jatuh cinta pertama kali ketika melihat tulisan Darul Istiqomah. Ustaz Purwadi mengatakan di sini dibangun pemukiman di mana wajib sholat berjamaah 5 waktu. Saya mengatakan insya Allah saya mau menetap di sini. Apabila memang itu bisa terjadi betul-betul. Di sini bebas rokok. Belum pernah saya menemukan satu perumahan pun yang bebas asap rokok kecuali di Darul Istiqomah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Arif. Beliau yang Masya Allah banyak sekali amalannya. Saya iri betul dengan usia beliau 74 masih habis, masih bisa hafal dan mengajarkan tafsir. Semoga keberkahan pada beliau, panjang umur yang penuh berkah. Amin. Juga kepada Ustaz Mutahhir yang saya belum berjumpa pertama kali, tapi setelah aku berpindah pesantren, beliau rendah hati sekali berkenalan dengan saya tanpa menyebutkan beliau siapa, dan saya yang dibiarkan bertanya karena penasaran siapakah beliau ini. Sampai akhirnya alhamdulillah saya diberitahu bahwa Ustaz Mutahhir pimpinan pesantren. Semoga keberkahan tercurah pada beliau selalu hingga apa yang telah beliau pimpin menjadi kebanggaan bagi Darul Istiqomah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan kepada Ustaz Jarwani Syukur, terima kasih banyak karena sudah secara mendadak bersedia saya minta untuk menjadi moderator, walaupun kami baru berkenalan sekali dan beliau sudah alhamdulillah percaya dengan apa yang saya ceritakan untuk disampaikan pada saudara semua. Semoga keberkahan juga untuk beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, tadi ada yang bertanya mungkin. Pertanyaan saya, selamat datang orang kaya. Kan tidak semua orang diciptakan kaya. Nah, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis yang saya bacakan tadi, hadis Bukhari nomor 6446 yang mengatakan, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, melainkan karena kekayaan itu adalah kekayaan hati. Yang selanjutnya masih di hadis Bukhari juga nomor 1649, barang siapa memperlihatkan atau menampakkan kecukupan, maka Allah akan memberikannya kekayaan. Dan kepada surat Al-Quran kali ini nomor 134 yang saya bacakan tadi, orang-orang yang menafkahkan istrinya di kala lapang dan di kala sempit. Jadi bila digabungkan kekayaan itu sebetulnya belumlah menjadi sebuah kekayaan sejati apabila hanya cukup dengan harta. Mudah kok tadi seperti saya tawarkan. Semua bisa jadi kaya, semua bisa punya mobil, asalkan mau menghafalkan 30 juz Al-Quran. Allah memberikan hari ini kesempatan langsung pas hadir pada acara bedah buku ini yang mau menghafalkan Al-Quran 30 juz terhitung dari sekarang bisa punya mobil. Jadi kaya itu pilihan. Apakah kita mau kaya dengan
dengan usaha tadi atau tidak. Kalau tidak berarti jangan salahkan Allah kalau kita tidak kaya. Karena kita yang tidak mau. Kata Rasulullah SAW, semua masuk surga kecuali yang tidak mau. Jangan salahkan Rasulullah SAW kalau tidak masuk surga, karena berarti yang tidak masuk surga adalah tidak mau. Nah, jangan salahkan Allah bila kita tidak kaya apabila bukan karena Allah yang tidak menawarkan, tapi karena kita yang tidak mau. Pertanyaannya adalah kaya kita mau dimanfaatkan untuk apa? Nah, nanti akan kita bahas. Satu lagi, sepertinya masih kurang semangat kalau baru bagi-bagi mobil ini. Saya mau bagi-bagi umroh, mau nggak? Sini siapa yang mau umroh? Angkat tangannya. Gratis. Yang saya tawarkan gratis karena di buku pun saya nggak lagi seperti tadi yang dibacakan. Seperti Fabi Ayala dekat riba. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Saya sudah merasakan seluruh dunia dan isinya, kenikmatan dunia, sehingga saya sekarang mau gantian bagi-bagi nikmat Allah. Ibaratnya seperti ayat tadi, saya ingin semua mengatakan saya tidak punya alasan lagi untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Saya berharap semua bisa mengatakan itu. Dan gampang caranya mau umroh. Ada dua pilihan. Bisa berdakwah dengan guru saya sebanyak 5.000. Saya tidak mengatakan menjual, tapi berdakwah. Berdakwah seperti apa? Seperti hari ini. Berkat Ustaz Muzain, semoga berkah tercurah pada beliau. Amin amin amin. Beliau meminta saya untuk mengadakan bedah buku di sini dan yang hadir banyak. Saya itu mungkin ada yang di 200. Itu menjadi dakwah beliau. Apabila ada 5.000 orang yang terdakwahi, maka saya memberikan hadiah umroh gratis. Mudah kan? Tidak perlu bayar, tidak perlu beli buku, hanya berdakwah sebanyak 5.000 dengan buku saya. Insya Allah berdapat gratis. Masih kurang semangat sepertinya ini. Sudah dikasih mobil, kasih umroh, masih kurang semangat. Kurang apa lagi? Atau pilihannya bisa melakukan seperti yang saya alhamdulillah bismillah lakukan di Kediri. Hadirkan 1.500 orang sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Darul Istiqomah bersama umrah. Berani? Kalau saya alhamdulillah bisa, berarti semua bisa. Yang di sana saya nggak hadir alhamdulillah, tapi acara tetap berjalan, anak muda semua di sana. Apalagi di sini. Di sini sudah pesantren, sudah besar, warganya pun ada. Di sana anak muda dari Sabang sampai Merauke yang hanya datang untuk kursus bahasa Inggris, tapi mau sholat subuh berjamaah yang tadinya sholat pun susah. Bismillah. Saya tidak pernah mau mengatakan bisa, saya juga tidak pernah mau mengatakan tidak bisa. Yang saya katakan adalah bismillah. Karena bila kita mengatakan bisa, kita sombong. Kita bisa karena diberi bisa oleh Allah. Kita mengatakan tidak bisa, kita juga sombong karena kita tidak bisa yang menentukan Allah. Jadi katakan segala sesuatu bismillah, insya Allah. Ya, nah tadi Ustaz Mutawatir mengatakan, bagaimana kalau ada yang orang 4 golongan dalam hadis dikatakan salah satunya hanya diberi ilmu, jadi tidak diberi kekayaan. Saya pernah tanyakan 3 pertanyaan kepada orang yang punya 9 gelar, tinggalnya di Amerika, mengajar di Universitas Harvard, universitas nomor 1 sedunia ya orang. Saya tanya, barangkali Bapak Ibu bersedia membantu saya dan adik-adik semua, ciri orang kaya apa? Ada yang tahu? Ciri orang kaya selalu bersedekah. Ada lagi? Baik, bila terlalu sulit saya tanya, siapa yang ingin kaya? Angkat tangan. Semua ya. Baik, mengapa ingin kaya?
supaya banyak memberi. Ada lagi? Ya, salah satunya sudah diwakili Ustaz Fahlu. Terima kasih Ustaz Fahlu sudah mengabarkan kepada beliau. Saya golongkan menjadi 3. 1, bebas membeli segalanya di dunia ini, termasuk banyak memberi tadi, termasuk bersedekah. Itu artinya sama juga dengan membeli apapun. Pengen rumah bisa beli, pengen mobil bisa beli, pengen pergi kemana saja bisa. Jadi saya golongkan 3. 1, pengen bisa beli apa saja. Yang kedua, pengen bisa pergi kemana saja. Yang ketiga, pengen bisa bersantai, bebas kapan saja, nggak usah kerja, mau tiduran, mau ngapain terserah, mau ngelamun juga boleh. Nah, dari 3 ini saya tanya, bagaimana cara yang paling mudah yang diajarkan Rasulullah SAW untuk dapat memiliki dunia seisinya? Betul, sholat sunnah fajar 2 rakaat ya, sebelum subuh. Barang siapa ingin memiliki dunia, kalau dia belum mengerjakan ini setiap harinya, belum mendapat keberkahan. Kenapa? Sudah dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah fajar atau sebelum subuh, karena pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, saya tanyakan kepada orang yang punya 9 gelar tadi, kalau Anda merasa sudah kaya, belum bisa mengamalkan sholat sunnah 2 rakaat fajar atau sebelum subuh setiap hari, Anda belum kaya. Kalah sama takbir yang setiap hari bisa sholat sunnah 2 rakaat fajar atau sebelum subuh, yang pahalanya sebesar melebihi dunia dan seisinya. Jadi apabila Anda ingin bisa membeli segalanya, cobalah beli waktu, beli tenaga untuk bisa bangun sholat sunnah 2 rakaat tersebut, dilanjutkan dengan sholat jamaah subuh di masjid bagi yang laki-laki, bagi yang wanita di rumah. Nah, ternyata yang punya 9 gelar tadi tidak bisa jawab karena dia tidak bisa membuka matanya pada saat waktu tersebut. Bahkan, maaf, Aderai sekalipun yang biasa mengangkat beban ratusan kilogram hanya mengangkat kelopak mata yang hanya 20 gram mungkin, dia tidak sanggup. Apalagi melangkahkan kakinya untuk berangkat ke masjid. Jadi saya golongkan itu karena apa? Karena yang saya rasakan, alhamdulillah, saya mengamalkan itu sampai sekarang. Saya mau apa tidak usah keluar uang, bahkan saya berani katakan, bismillah, saya tidak perlu uang. Mau makan, saya butuh uang atau butuh makan? Makanan. Yang butuh uang siapa? Yang jual makanan. Jadi kenapa saya butuh uang? Ada Allah yang memberikan orang untuk punya rezekinya dibayarkan makanan saya, selesai. Saya dapat makanan tanpa harus perlu uang. Berarti itu namanya meminta, bukan membeli. Siapa bilang? Saya mendapatkan gratis dunia, bukan sekedar gratis. Ada usaha tapi kecil. Kenapa kok banyak sekolah-sekolah bisnis, strategi bisnis itu didirikan oleh orang non-muslim? Karena mereka tidak memiliki Al-Quran dan hadis yang mengajarkan bagaimana menjadi orang yang sukses dalam berbisnis. Sedangkan Islam sudah mengajarkan banyak sekali teladan dari Rasulullah SAW bagaimana berbisnis malah beliau. Mana sudah diterangkan bahwa pertama berbisnis bukan usahanya apa, tapi siapa yang berbisnis. Rasulullah SAW sebelum berbisnis memiliki gelar Al-Amin terlebih dahulu, baru berbisnis. Jadi yang ingin memiliki dunia dan sisinya, yang ingin kaya, coba tengok ayat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 11, 13 ayat 11. Al-Ghairu
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia merubah. Nah, apa yang dirubah? Orang yang berpikiran bahwa iya itu selalu kerja keras dari pagi sampai malam. Bukan. Ibadah pun juga butuh kekuatan, itu juga ikhtiar. Tidak harus dari pagi sampai malam. Berangkat sholat subuh saja sudah berat bagi orang munafik. Yang membedakan orang munafik dan orang mukmin adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Mudah sekali. Apakah kita pantas menjadi kaya? Lihat apakah kita sudah berani menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Karena takwa ujungnya sudah jelas, rezeki yang tidak disangka-sangka. Apakah harus dia yang menerima? Ada seorang bapak yang seumur hidupnya hanya menjadi seorang tukang becak. Ini dikisahkan oleh Pak Saktuari Sugiarto langsung. Tapi beliau habis, anaknya semua habis, anaknya semua kaya, punya rumah, punya gelar S3, punya mobil. Kalau pulang ke kampung halamannya mengunjungi ayahnya yang maaf tukang becak, tidak ada yang berani pakai mobil, tidak ada yang berani pakai pakaian bagus, semua ditinggal. Mereka pakai pakaian sederhana, berangkat naik angkutan umum karena malu sifat qanaah dari ayahnya yang bersyukur menjadi tukang becak seumur hidup asalkan anak-anaknya bisa sukses. Jadi belum tentu kekayaan itu harus kita yang memiliki, barangkali Allah siapkan untuk keturunan kita. Karena bagi saya bukanlah kesuksesan itu karena kita, tapi kesuksesan kita adalah karena hasil jeripayah orang tua kita. Lalu bagaimana dengan kesuksesan kita? Lihat anak-anak kita. Bila anak-anak kita sukses, itulah kesuksesan kita sesungguhnya. Nah, jadi bagi yang ingin membeli segalanya, coba amalkan, yaitu sholat sunnah 2 rakaat aja sebelum. Insya Allah dimudahkan dalam mendapatkan rezeki hari itu, rezeki apapun itu. Sah. Yang kedua, bebas pergi kemana saja. Bila bapak, ibu, adik-adik sekalian ditawarkan bisa pergi kemana saja gratis, kira-kira mau pergi kemana? Ya, umroh. Ada lagi? Ke Paris. Baik. Ada satu tempat yang konglomerat sekalipun belum tentu bisa datang. Kemana itu? Sholat jamaah 5 waktu ke masjid. Tidak semua orang diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa datang ke satu tempat yang gratis dekat dari rumah, yaitu sholat jamaah 5 waktu. Kalau belum bisa melakukan itu, Anda belum kaya, sahabat. Lah, orang kaya kenapa tidak bisa meninggalkan dunia untuk urusan Allah? Katanya kaya. Kalau kaya tinggalin dunia, berangkat ada azan, berangkat ke masjid, bahkan sebelum azan. Di buku diceritakan, saya menyupiri seorang penyewa mobil yang seorang kontraktor, direktur. Kebetulan beliau cerita sendiri dia sholat. Biasanya apabila ada yang menyewa baru, itu saya nyupirin sendiri. Karena apa? Saya berdoa setiap hari, bukan ya Allah beri saya rezeki hari ini, tapi ya Allah berilah saya izin agar bisa berdakwah hari ini dengan orang baru. Akhirnya apa? Saya berjumpa orang baru setiap hari, termasuk beliau. Nah, ketika dalam perjalanan hampir mendekati azan, saya minta izin. Maaf, sudah mendekati azan, saya minta izin mampir ke masjid awal jamaah. Bapak bila berkenan
bisa menunggu di mobil, saya nyalakan mobil dan AC-nya. Tidak bisa, saya sudah sewa mobil ini, saya sudah bayar, ini hak saya. Baik, maaf kalau gitu saya panggilkan mobil lain dengan supirnya, Bapak bisa diantar kemana saja gratis, tidak usah bayar termasuk mobil yang ini, tapi saya tidak bisa meninggalkan sebagian Pak. Kok begitu? Bagaimana cara berbisnisnya? Masa ada pelanggan itu disuruh mondar-mandir sewa mobil sekali, tapi disuruh gonta-ganti mobil seperti bis saja dioper sana oper sini. Maaf Pak, tapi sebelumnya sudah disampaikan bahwa Bapak selaku penyewa memberikan kesempatan pada supir untuk beribadah ada di surat perjanjian, termasuk memberi makan dan lain sebagainya. Barangkali pegawai Bapak yang memesankan mobil ini belum memberitahu Bapak. Akhirnya apa? Ya sudahlah, nggak apa-apa, tapi cepat ya, dan setelah itu antar saya ke tempat saya ada pertemuan. Insya Allah Pak. Baik. Akhirnya malah ikut sholat. Yang tadi dia marah-marah jadi imam. Nah selesai sholat, alhamdulillah beliau yang tadi marah-marah menyalami dan mengucapkan terima kasih. Kenapa? Pak, alhamdulillah sebelum sholat saya banyak masalah yang mau saya bicarakan di pertemuan ini, bagaimana jalan keluarnya. Setelah sholat, alhamdulillah semua jawabannya ketemu. Mulai saat ini insya Allah saya akan rajin sholat jamaah Pak. Alhamdulillah. Bila beliau mengatakan diajarkan turun-temurun kepada anak cucunya menjadi ilmu yang bermanfaat, pahala yang tidak akan pernah putus. Hanya dengan nyupirin bisa dapat pahala seperti itu. Belum tentu loh presiden juga bisa dapat pahala seperti itu. Justru supir ini yang justru bisa dapat pahala seperti itu, kesempatan. Lalu apa hadiah dunianya? Kan itu cuma dapat hadiah di akhirat. Alhamdulillah beliau memberi amplop isinya 3.000 US dollar. Berapa 3.000 US dollar itu? 39 juta. Adakah di sini yang nyupir seharian 39 juta? Tidak ada. Paling banyak 100-150 ribu. Tapi kerja untuk Allah 15 menit mengajak orang untuk sholat 39 juta. Ada direktur di sini 15 menit 39 juta. Tidak ada. Kerja untuk Allah. Sholat jamaah 5 waktu. Bagi supir saya alhamdulillah biasa, tip 1 juta itu biasa. Kenapa? Adakah di sini rental sukarela? Di tempat kami rental mobil sukarela. Orang tidak percaya bayarnya berapa ini. Tidak usah bayar banyak-banyak, terserah, yang penting diizinkan beribadah. Mau masuk mobil dituntun doa naik kendaraan, di mobil setelkan pengajian Ustaz Arif, terus jadi diajarkan berzikirnya. Di belakang kursi ada buku, ada perjalanan sholat jamaah Rasul lengkap, ada sajadah, sarung, mukena, Al-Quran. Ini mobil apa masjid? Di mana ada rental mobil seperti itu? Belum ada. Jadi wajar apabila pelanggan puas, saya atau supir saya tidak boleh pulang sebelum yang punya toko, ada toko main, ada toko pakaian, setelah punya mobil suruh ambil dulu barang baru boleh pulang. Buat oleh istri atau anak. Anak saya lahir dikasih kiriman hadiah emas gram-graman. Gak usah minta. Rental mobil ini rahasia ya, 21 penghasilannya. Tidak cuma dari satu mobil aja 200 ribu, sehari bisa dapat 2 juta dari satu mobil. Itu cerita lain waktu. Di buku saya yang kedua, bisnis keajaiban. Bila segala wirausaha dihubungkan dengan dakwah, hasilnya insya Allah berlipat ganda. Nah, lanjut. Tadi yang ketiga apa? Pertama sudah ingat belum apa tadi? Bisa beli apa saja. Yang kedua, bisa pergi kemana saja. Yang ketiga, bebas bersantai kapan saja. Kalau diizinkan bersantai mau kemana? Kapan waktunya mau bersantai? Malam hari kah? Pagi kah? Hari Minggu kah?
Berapa lama umur sampai? Ya. Dua pertanyaan tadi, orang yang 9 gelar tadi tidak bisa melakukannya, apalagi yang ketiga. Kalau saya ditanya mau kemana, saya jawab 10 hari tikaf di bulan Ramadan. Tidak ada waktu kecuali untuk Allah di masjid. Saya tidak akan keluar. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan amalan ini seumur hidupnya. Satu, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar sebelum subuh. 2, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah 5 waktu. Beliau sakit sekali, itu sekali digantikan oleh Abu Bakar dan sebagainya. Yang ketiga, beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf 10 hari. Siapa yang kemarin 10 hari terakhir bulan Ramadan belum iktikaf, tahun depan harus berjuang memohon kepada Allah semoga diizinkan beriktikaf 10 hari tidak meninggalkan masjid. Masjid ini semoga bisa penuh dari istiqomah. Saya heran, kemarin saya iktikaf 10 hari itu tidak ngajak anak. Saya mau berangkat pamit, anak saya minta ikut semua. Masih kecil, umurnya baru 7 tahun dan 4 tahun. Itu sampai 10 hari tidak mau pulang. Tiap hari ibunya jemput nggak mau. Dan tiap hari minta saya kirimkan ke YouTube tuh, dia lagi Iqra. Supaya apa? Nanti jadi kenang-kenangan buat cucunya, disimpan sekarang mungkin hilang, simpan di YouTube biar nanti nggak hilang. Ada sampai sekarang. Nah, kalau anak kecil saja punya semangat seperti itu, kenapa kita tidak? 10 hari katanya aku orang kaya, punya perusahaan di mana-mana. 10 hari tinggalin dunia, tinggalin istri, tinggalin anak untuk Allah. Masa tidak bisa? Harusnya bisa. 3 ini saja. Saya heran, hari Jumat terakhir itu masjid sudah sepi. Tinggal saya bertiga. 10 hari terakhir, saya heran. Padahal sudah ada yang 9 hari. Dari terakhir pulang. Kenapa? Saya mau mudik biar nggak kena macet. Kalah sama mudik. Tinggal 1 hari. Gimana, malu tidak? Diberikan kesempatan oleh Allah selama 1 tahun 365 hari, 10 hari saja nggak bisa. Bagaimana bisa jadi orang kaya? Berikan waktu untuk Allah, memberi dulu. Boleh saya inginkan surullah yang surga, beri dulu, tolong dulu agama Allah, Allah menolongmu. Jangan minta dulu. Kebiasaan nanti. Beri dulu, insya Allah nanti akan diberi oleh Allah. Nah, terus hubungannya sama buku saya apa? Itu baru pengantar. Biasanya maaf, saya udah buku bisa sampai zuhur. Tapi di kesempatan cuma setengah jam sampai 45 menit, jadi saya ringkas. 1, tadi ada yang pingin umroh ya. Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik berangkat masuk ke masjid sholat jamaah, keluar dari pintu situ bisa berangkat haji, mau tidak? Mungkin tidak. Saya alhamdulillah bismillah hanya 3 bulan saya di Tanjung Priok belum punya pekerjaan, numpang sama kawan, numpang tidur, numpang makan. 3 bulan saja sholat jamaah 5 waktu di masjid plus sholat tahajud dan sholat duha. Ditelepon, mau nggak berangkat ke Arab? Ngapain? Pena plus barang menteri haji, tapi tidak gratis begitu saja. Cara kerjanya gampang. Ngapain? Bimbing aja tuh menteri berhaji, selesai. Jadi kita bukan orang yang meminta-minta gratis ya, tapi seorang mukmin harusnya kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Bukan kerjanya keras, hasilnya sedikit. Kata Bapak Sadino, kita pagi-pagi bangun pakai seragam, pakai sepatu, berangkat kantor, kerja apa dikerjain katanya.
Ketika saya mendengarkan azan di TV, hati tentram. Diomelin sama kakak saya. Ngapain dengerin itu kan agama lain? Biarin. Saya senang dengarnya. Alhamdulillah 2 tahun tidak diajak ngomong sama keluarga. Tapi tidak membuat saya gentar. Alhamdulillah. Saya punya seorang sahabat, itu pegawai dari istana yang kerja di rumah membersihkan rumah, cleaning service. Saya melihat beliau itu bangun tidur, ini orang ke tempat duduk, kicik, terus masuk ke kamarnya. Saya penasaran ngapain dulu. Pagi-pagi bukan kamar kecil tapi ke tempat duduk. Nah, setelah ke tempat wudhu, dia masuk kamar, saya ikutin, ternyata sholat. Nah, setelah sholat itu, setiap hari saya intip caranya bagaimana dia sholat, sampai saya selidiki ternyata bangun tidur, sampai mau tidur, Islam punya doa. Kami orang Yahudi tidak dekat dengan Tuhan karena kami berdoa apabila kami mau. Dengan Islam bangun tidur ada doanya. Pakai pakaian ada doanya, kamar kecil ada doanya, berkaca bercermin ada doanya, mau makan ada doanya, keluar rumah ada doanya, semua ada doanya sampai tidur lagi. Saya berpikir orang Islam dekat sekali sama Tuhannya. Akhirnya Pak, saya bersahadat dari seorang cleaning service yang memberikan pelajaran pada saya. Sekarang di buku saya diceritakan bapak saya rahimahullah dulu adalah kepala istana, kepala rumah tangga istana, cleaning seluruh Indonesia. Kemana Presiden Soeharto pergi, beliau ikut. Nah, dulu saya kenal Islam dari seorang cleaning service. Di buku dikatakan saat ini beliau sudah menjadi kepala dan saya diundang mengisi pengajian di sana. Bayangkan rezeki Allah, orang yang tadinya cleaning service berubah jadi kepala hanya gara-gara mungkin mengislamkan saya. Saya yang tadinya justru sering menyuruh beliau diundang jadi pembicara muslim di istana yang beliau pimpin. Jadi jangan khawatir, yang sekarang belum tahu mau jadi apa, ajaklah, berdakwahlah orang untuk menjalankan ibadah Islam, ada peningkatan. Saya ulangi, ada peningkatan. Barangkali kita sudah bagus hafal Qurannya, sudah bagus sholatnya, sudah bagus puasanya segala macam, tapi kita belum meningkatkan ibadah kita. Barangkali itu yang membuat belum hadir rezeki yang tidak disangka-sangka. Miliki amalan andalan. Apabila sukanya sholat, sholatlah nilai 10 dari Allah. Apabila yang sukanya puasa, puasalah nilai 10. Puasa terbaik apa? Puasa Daud. Di Daud alaihissalam melanjutkan puasa sehari berbuka. Apabila yang sering menghafal Al-Quran, hafalkan 30 juz, hafalkan terjemahannya, hafalkan tafsirnya, amalkan, dakwahkan kepada orang lain. Seperti pagi ini tadi 1.500 orang sholat subuh berjamaah. Jadi dapatkan nilai 10 dalam ketakwaan, dalam semua ibadah. Apakah menjamin akan kaya? Wallahu a'lam. Karena kekayaan adalah kekayaan hati dan barang siapa merasa cukup, itulah yang akan mendatangkan kekayaan. Ya. Nah, tadi sudah 5 lagi, baik saya kebut ya. Tadi sudah berangkat ke masjid, pulangnya berangkat haji. Yang kedua, barang siapa yang mau kalau baca Quran ke masjid, tahu-tahu pulang dari masjid dapat beasiswa gratis. Siapa yang mau?
Banyak, sering-seringlah baca Quran di masjid. Saya sudah mengalami, alhamdulillah. Pada saat saya berangkat ke Mekah, saya mulai belajar Al-Quran. Tadinya saya sholat masih pakai huruf Latin, saya hafalkan huruf Latin dari Al-Quran. Belum bisa saya huruf Arabnya, baru belajar di sana. Baca Iqra di sana dicolek sama guru besar Universitas Madinah. Mau nggak kuliah gratis di Universitas Madinah? Jadi saya sudah mengalami berangkat ke masjid, keluar berangkat haji, ngalami lagi berangkat ke masjid, ngaji Al-Quran, keluar kuliah gratis di Universitas Madinah. Pulang ke Indonesia, ada nggak yang beli rumah, berangkat ke rumahnya itu tidak bawa uang, pulang bawa sertifikat? Ada di sini? Belum? Alhamdulillah, bismillah, saya sudah mengalami. Adakah di sini yang beli mobil, berangkat ke dealer tidak usah bawa uang, pulangnya mobil ikut pulang ke rumah? Ada? Bismillah, alhamdulillah, saya sudah mengalami. Ada yang punya istri hanya ikut pengajian, berangkat pengajian nggak kenal siapa-siapa, pulangnya punya calon istri untuk diajak ke rumah. Bismillah, alhamdulillah, saya sudah pernah ngalamin gratis maharnya, gratis biaya pernikahannya sudah disiapkan semua. Ada yang mau punya usaha hanya sekedar silaturahmi, gratis. Mobil saya alhamdulillah yang gratis itu dipakai untuk mengantarkan orang sakit. Jam 12 malam diketok ke rumah sakit, dipinjam untuk mengantarkan orang melahirkan, untuk mengantarkan beras anak yatim, pakaian bekas. Alhamdulillah semua orang akhirnya kalau bermobil ke rumah saya, akhirnya jadilah bukan sewa mobil. Alhamdulillah berusaha gratis. Peluang dakwah seperti ini, mobil saya disewa oleh pembantu apa yang saya ajarkan di rumah, kursus mengemudi gratis, kursus komputer gratis, kursus bahasa gratis. Boleh tidak diangkat jadi program pembantu apa? Silakan. Alhamdulillah jadi program sampai di Makassar, gratis. Saya nggak usah minta, nggak usah melamar pekerjaan, saya yang dilamar sama pekerjaan. Alhamdulillah. Saya nggak usah melamar istri, saya yang dilamar oleh istri. Dan terakhir, saya dipertemukan dengan orang seperti beliau, yaitu Ustaz Syafi'i Al-Bandani, seorang penulis, yang beliau mengajak saya untuk menuliskan kisah hidup saya, hingga terbitlah buku tersebut, yang semoga nanti kita semua bisa membaca dan mengambil manfaat darinya. Amin. Amin. Jadi apabila ditanya kenapa beda apa yang saya lakukan, ibadahnya sama dengan yang sebagian orang lakukan, tapi hasilnya saya kok berbeda, itu hak prerogatif Allah. Yang jelas saya